Perempuan yang udah jadi ibu-ibu terus tetap belajar itu yang seperti apa? Saya ceritakan versi ibu saya dulu ya. Kalau saya kan udah S1, udah S2, alhamdulillah dikuliahin ibu sama dikuliahin suami. Versi ibu saya itu nggak lulus SD. Tapi sekolah sampai kelas 6 SD, ketika ujian akhir, sekarang disebutnya UN gitu ya, ujian nasional, nggak boleh berangkat sama mbah. Jadi singkat kata ibu nggak punya ijazah SD, nggak lulus SD karena harus jaga adiknya yang banyak, adiknya masih bayi-bayi. Kemudian ibu menjadi anak gadis yang membantu ibunya atau mbah saya untuk memasak, belajar memasak, jualan, bikin warung kayak gitu ya. Jadi mbah saya itu seperti itu, bisa belanja, bisa memasak, bisa open just tip kalau sekarang. Jadi nitip, orang bisa nitip belanjaan ke mbah saya dan itu ditiru oleh ibu saya. Kemudian mbah saya mengirimkan ibu untuk belajar menjahit di sekolah modus. Kalau zaman dulu sebutnya sekolah modus ya. Kalau sekarang mungkin kursus menjahit. Jadi ibu saya bisa menjahit, punya skill, keterampilan menjahit, lalu bekerja di sebuah konveksi. Singkat kata, ketemu dengan bapak saya yang seorang tentara dan memutuskan menjadi ibu rumah tangga. Ketika menjadi ibu rumah tangga, ibu saya melanjutkan pekerjaannya sebagai penjahit. Makanya saya salut banget dengan para penjahit. Ibu mertua saya kebetulan juga penjahit yang dengan skill menjahitnya itu bisa menjadi income utama malahan di keluarga karena ada sesuatu hal misalnya ya. Kalau ibu saya income tambahan karena income utama dari bapak saya yang tentara. Tentara kan ya, ibaratnya ASN ya, dapat gaji dari negara. Nah, selama menjadi ibu rumah tangga, ibu saya tuh rajin sekali belajar hal baru, baik itu formal ataupun informal. Formalnya dalam arti ikut les yang beneran ada namanya ya, karena ibu saya nggak lulus SD, nggak mungkin bisa sekolah lagi dan nggak ada uang lagi untuk paket ABC misalnya kayak sekarang gitu ya. Jadi ibaratnya kayak gini, ibu saya itu ditunjuk menjadi ketua pengajian gitu ya. Beliau merasa aku nggak pinter ngomong gitu, akhirnya ikut les MC. Kalau dulu atau sekarang itu biasanya Surabaya bikin pelatihan di PKK gitu ya. Nah ibu saya itu seperti itu, ada les MC ikut, jadi kayak gitu, nggak bayar ya, akan dibayar oleh negara. Ikut kemudian praktek tiap hari, katanya ngomong di depan kaca gitu. Tujuannya apa? Hanya untuk bisa memimpin pengajian. Karena beliau ditunjuk menjadi ketua pengajian RT dan bapak saya adalah ketua RT yang udah lama banget jadi RT gitu. Seperti itu. Padahal secara income misalnya secara budget nggak punya duit ya. Tapi niat belajarnya itu besar. Kemudian misalnya ada kursus bikin tumpeng misalnya, tumpengnya itu bertingkat atau seperti apa, merajut kacang panjang gitu ya menjadi pagar-pagar, itu biasanya kan pelatihan seperti itu tuh banyak di PKK. Itu ibu saya ikut. Saya mengamati itu dari kecil. Walaupun saya tidak ingin seperti ibu saya yang susah payah bekerja secara fisik. Saya dari dulu selalu aku nggak pengen seperti ibu. Aku nggak pengen bekerja dengan memasak, dengan mencuci sesuatu bersih-bersih. Saya ingin bekerjanya pakai otak gitu. Makanya saya dengan sengaja ketika kecil itu belajar dan ingin berprestasi di bidang akademik. Pokoknya kerjaku harus pakai otak gitu. Karena rada mager orangnya saya. Tapi skill, keinginan untuk belajarnya tinggi. Gambarnya seperti itu ya. Kalau sekarang misalnya saya udah lulus, sudah jadi ibu-ibu, udah punya PT misalnya, udah dari CEO, udah tahu rasanya lah. Tapi saya tetap beli buku, saya tetap baca buku. Ini ya, saya suka mengamati teknologi baru. Ini misalnya untuk biar bisa naruh buku dijepit biar gampang ketika ini saya baca, lalu saya bisa nyatet gitu kan, dijepit kayak gini. Ini ada penjepit buku, nanti ditaruh kayak gini nih. Kadang saya pangku, kadang saya taruh bantal kalau capek di kasur gitu. Tapi ini kan sesuatu yang berat loh ya. Saya udah umur 45 tahun dan saya udah nggak kuliah lagi misalnya. Tapi saya tahu ini adalah hal baru. Ini saya tahu dari rekomendasi guru
hebat gitu ya, dia yang lulusan S2 dari luar negeri yang kemudian menjadi guru negeri, ada guru content creator saya lupa namanya, dia merekomendasikan guru perempuan 3 buku ini, The Learning Game, Learning How to Learn, The Whole Brain Child. Kalau Learning How to Learn-nya saya udah rada tahu yang versi bahasa Inggris, itu saya beli yang terjemahan. Nah, mempelajari hal baru nggak usah dibatasi oleh saya dulu jurusan apa. Kalau lihat ini adalah sistem periodik unsur kimia. Saya dulu memang jurusan kimia, saya mau meletakkan sejarah edukasi saya di tembok gitu ya. Dan aku orang kimia, ngapain aku belajar ini misalnya, enggak gitu. Jadi belajar itu seperti itu, dan percaya tidak percaya, mau membaca buku ya, nggak hanya e-book, buku ataupun mau e-book deh oke. Membaca buku yang banyak, tebel kayak gini, maksudnya nggak sepotong-sepotong, karena menulis buku itu lama dan kita harus membuatnya jangan runtut. Itu sangat melatih otak kita. Jadi kalau untuk yang kita beranjak tua, saya udah beranjak menuju pralansia loh ini, 45 tahun udah pralansia sekarang, itu bisa mencegah pikun, insya Allah. Jadi, dan kalau saya amati sekarang kan ada istilah perimenopause ya. Jadi gejala menuju menopause, persiapan menopause, salah satunya itu gampang lupa atau nggak mood belajar. Saya sama sekali nggak merasakan nggak mood belajar, karena udah dari kecil suka membaca buku, dan membaca bukunya dengan dalam, tekun gitu, karena kepo, apa sih ini gitu ya. Jadi membacanya aktif. Nah, mungkin teman-teman yang masih muda, apalagi anak-anak generasi pandemi ya, yang kemarin belajarnya itu online, seperti anak saya aja kuliah sampai lulus tuh nggak beli buku 1 biji pun, semuanya dari e-book dan tutorial. Itu mungkin mengalami pergeseran bentuk cara belajar yang berbeda. It's okay, tapi usahakan belajar sesuatu yang banyak dan dalam, karena itu juga membuat tenang kita dan membuat kita terlatih untuk connecting the dots. Maksudnya itu menggabungkan fakta demi fakta, diramu, dan kemudian kita bisa tahu if something happen, jika ada sesuatu yang terjadi, problem, kita tahu problem solvingnya itu bagaimana, kita bisa nyambungin gitu. Jadi nggak gopoh, nggak FOMO, nggak panikan, nggak gampang viralan, nggak gampang percaya dengan viral, pokoknya nggak dikit-dikit wah gimana, langsung dipikir dulu, tenang, diredem dulu, di press dulu, dipikir panjang, jika begini maka begitu, kalau bener apa enggak, cross checknya, misalnya lihat website yang muncul juga, websitenya itu valid apa enggak, angkanya www.nya bener apa enggak gitu-gitu ya. Jadi nggak gampang kena tipu, nggak gampang kena scam atau penipuan yang online yang lain. Rajinlah belajar seperti ibu saya ya. Ibu-ibu nggak lulus SD, rajin belajar apapun, dan alhamdulillah sangat mengencourage atau membakar semangat anak-anaknya, laki-laki ataupun perempuan, untuk belajar setinggi mungkin. Dan saya tambahilah belajar dengan teknologi, karena teknologi itu memudahkan hidup manusia, memudahkan hidup kita. Kalian juga akan sangat terbantu dengan nambah belajar teknologi. Skill apapun, bisa apapun, tambahin dengan teknologi, maka nanti akan menjadi nilai tambah apapun ya, untuk karirnya, untuk keuangannya, untuk ketenangan hidupnya, kemajuannya, dan kemudahan hidupnya di masa depan. Apalagi untuk ibu-ibu, berguna untuk anak-anak juga gitu ya. Saya Bu Heni Prasetyorini, founder dari #Coding. Assalamualaikum.